Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kopi semuanya. Luar biasa ya, gokil. Hari ini saya sedang bersama Mas Oki Supriyanto. Nah, siapakah beliau? Nah, kita akan ngobrol lebih dekat dengan Mas Oki ya. Halo Mas Oki, apa kabar? Halo Kang TB, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, katanya sekarang sudah ini ya, eh, menikah. Luar biasa ini ya. Alhamdulillah Selamat sudah untuk menikah. pernikahannya. Congrats for your wedding, bro ya. Semoga menjadi Oke, thank keluarga you. yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin, amin, amin. Ya, Mas Oki, kesibukannya sekarang apa aja nih? Justru ini lagi sibuk di sharing-sharing sama channel Tubagus Saputra. Waduh, Jadi channel anak muda cocok di sini. serius saya nanya ini. Ininya apa? Ini Kesibukannya ya akhir-akhir ini. keseharian Heeh. sekarang aktivitasnya ya karena lagi pandemi ya. Jadi Hmm. KBM daring. Selain Oh, KBM daring, ya berniaga ya, berniaga. berniaga karena salah satu hobi berwirausaha gitu ya. Wah, berarti menarik juga Ya, nih kalau kita yes. mencari apa namanya ya, ilmu nih dalam obrolan kali ini dari Mas Oki ya. Mas Oki, Siap eh, Kang TB. saya pernah membaca ini di dalam sebuah proceeding karya Mas Oki ya. Saya Oh membaca ya, itu muncul ketertarikan gitu terhadap isi yang ditulis oleh Mas Oki di situ gitu. Ini ya. mengenai e-voting. E-voting itu E-voting, mm, ya. apa dan gimana sih e-voting itu Mas Oki? Bisa mungkin dijelaskan kepada halayak E-voting ya, sedikit gambaran mengenai e-voting itu ya. apa dan gimana begitu. Oke Kang TB ya. Hmm, E-voting ya atau disingkat e-voting yap. atau electronic voting ya, Hmm, suatu cara pengambilan keputusan dalam hmm, pemilihan umum ya secara hmm, luasnya, tapi dilakukan secara metode elektronik gitu. Nah, itu singkatnya kayak gitu Kang TB. hmm, Gitu. Kalau umumnya kan mungkin lewat pemilihan konvensional, hmm, kertas dan lain sebagainya dalam pemilihan. Nah, ini metodenya beda lagi secara digital. Dari hmm, konvensional berubah ke metode digital. Nah, seperti itu. kekinian sekali berarti ya konsep e-voting ini Ya, gitu, kekinian, lebih modern, modern. Kira-kira lebih modern untuk di metodenya, caranya. untuk diterapkan dalam konteks yang lebih luas, menurut Mas Oki sendiri gimana nih e-voting ini? Nah, di konteks yang lebih luas ya memang sih kemarin kan penelitiannya mungkin udah dibaca ya. Ya, Penelitiannya alhamdulillah itu udah masuk ke ranah apa namanya publikasi internasional ya. mhm, Mungkin Mas Kang TB juga ikut kemarin ya. Nah, itu skalanya memang masih lebih sempit ya di lingkungan sekolah. hmm, Kemarin penelitiannya itu lingkungan SMK Negeri 13 Bandung. mhm, Nah, memang kalau misalkan ditarik secara lebih luas ini menarik juga ya sebetulnya. Di beberapa negara juga sudah diterapkan e-voting ini. ah, E-voting pengambilan keputusan melalui elektronik, pemilihan umum kepala daerah, kepala mhm, negara itu juga sudah ada yang menerapkan. Ya, memang mhm, sangat menarik juga diperbincangkan gitu. Untuk di Indonesia mhm. khususnya juga ya. Ini juga sudah ada wacana dulu kan akan diterapkan e-voting. Indonesia mah wacana terus ya Mas Oki ya. Nah itu yang bagi repotnya. Tapi benar sih ada baiknya juga gitu. E-voting udah mulai kita coba gitu kan. Sekarang kan Iya. banyak masalah akibat ini ya kerusakan alam. Mungkin dengan menggunakan e-voting itu mengurangi dampak dari penggunaan kertas ya. Jadi Nah akan betul ya. berkurang penebangan pohon yang berakibat banjir kalau kata pemerintah tuh gitu. Ya benar. Nah benar Kang TB itu salah satu manfaatnya ya. Satu Hmm, mengurangi eh, apa namanya penggunaan kertas. Semakin hmm. banyak kertas yang dipakai dalam Hmm. pemilihan konvensional kan makin banyak pohon yang ditebang itu satu. Nah itu. Kedua dari segi anggaran juga lebih hemat. Hmm. Itu kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ya itu sebagai salah satu cara yang lebih efektif, Hmm. cepat dan tepat ya.
dari betul. segi manfaatnya memang, tapi ada juga kelemahannya, rentan terhadap hack ya dan lain sebagainya. Itu yang jadi kekurangan, kelemahan. Ya itu mungkin bisa dipikirkan ya nanti oleh para pemangku kebijakan agar Nah, meminimalisir e-voting ini. Nah, bagi ya sobat betul. kopi semuanya, kalau kalian ingin tahu lebih detail mengenai tulisan Mas Oki ini tentang e-voting, kalian bisa searching di Proceeding Aceh ya. Tinggal cari aja lah di Google Ya, Scholar betul. dan Aceh ada. tinggal cari di Google Scholar atau dimanapun perangkat pencari jurnal itu atau proceeding ya bisa ditemukan tuh karyanya dari Mas Oki ini menarik tuh. Dan mungkin buat pemerintah bisa dijadikan satu referensi untuk menyelenggarakan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Begitu ya Mas Oki ya? Betul. Nah, iya Kang TB. Sebagai salah satu. Hmm. Mas Oki, Ya, sekarang dari e-voting saya ingin beranjak ke ini sih, hal-hal yang ya mungkin ini agak sedikit pribadi, tetapi ya oh ya. mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu kan. Kan Mas Ya, Oki bagian apa nih? Makin. baru aja menikah gitu ya, membangun Oh iya, kehidup benar. kehidupan rumah Menikah. tangga gitu kan, membangun peradaban baru gitu kan yang sekarang Oh ya, peradaban ya. sedang dijalani Iya. begitu. Nah, Mas Oki, di luaran sana itu banyak anak muda yang justru mungkin berbeda pandangan dengan Mas Oki gitu. Mereka merasa takut gitu untuk menikah. Nah, kalau dari Mas Oki sendiri, apa sih yang membuat Mas Oki itu benar-benar yakin atau beriman gitu kepada hal ini gitu? Mungkin Ya, bisa diceritakan pengalamannya Mas Oki. ya. Nah, untuk ini ya alhamdulillah memang eh, saya pribadi ya Kang TB memberanikan diri untuk Hmm. menghalalkan gitu ya, Waduh, menikah. alhamdulillah. Alhamdulillah menikah gitu ya. Hmm. Memberanikan diri usia 25 tahun ya Oh, untuk sunah Rasul ya. menikah. Nah, Rasul ya. Nah, itu untuk menikah karena memang keputusannya dan jalannya panjang Hmm. banget ya. Panjang Hmm. banget jalannya gitu. Yang jadi dasar saya untuk mereka menikah satu ya eh, motivasi dalam diri sendiri ya, Hmm. artinya keyakinan dan kepercayaan sebagai salah satu menunaikan ibadah Ya. itu ya, itu satu. Kedua, saya pun secara pribadi ya ingin lebih menggenapkan gitu ya, menggenapkan separuh agama gitu ya, Nah, bagian dari ajaran agama saya. Ketiga, ini karena saya menghindari yang namanya pacaran ya, karena wah. gimana pun juga yang namanya pacaran kan sekarang banyak terjadi ya, meskipun memang itu masih jadi kontroversi, tapi bagi saya pribadi ya lebih baik menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi gitu. Hmm. Khawatirnya kan merugikan diri sendiri dan juga nama baik orang tua Hmm. gitu. Jadi saya menargetkan untuk menikah di usia 25 tahun gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, Hmm. selain Banyak itu juga ya. ya banyak sebenarnya, tapi kalau mau ceritakan nggak akan cukup segmen ini. Gitu. Nah, keempat, alhamdulillah saya juga mendapat apa namanya support dari orang tua, keluarga gitu ya, untuk bisa lebih mandiri lagi. Nah, gitu Kang Hmm. TB. Oke, oke. Kalau dari istrinya Mas Oki sendiri nih, ada support nggak pada rencana-rencana Mas Oki itu? Sampai akhirnya Mas Oki membulatkan tekadnya. Oke lah, aing kawin gitu kan masalahnya tuh. Begitu. Langsung Gimana nih? kawin ya. Gimana? Wah, Ada nggak supportnya? Dan kalau ada supportnya tuh yang kayak gimana gitu, yang membuat Oki tuh makin beriman gitu. Saya nikah we aing mah wani gitu dah. waneken ya. Ya. Ya, emang supportnya eh, besar juga ya dari istri ya sejak waktu itu kuliah. Mm, Waktu itu istri juga alhamdulillah waktu kuliah juga waktu itu kenal, hanya kenal tidak dekat ya. mm, Waktu itu banyaknya apa namanya, mengerjakan tugas, pinjam buku seperti itu. Nah, waktu itu saya juga menargetkan insya Allah kenal kita itu bukan hanya sebatas kenal gitu, insya Allah mm, secara jangka panjang ke depannya, dan insya Allah siap untuk menjadi untuk menghalalkannya gitu. Dan istri pun berani menunggu ya apa namanya, ketika saya lulus kuliah gitu sampai melanjutkan, mm. setia menunggu gitu, mensupport.
gitu untuk memang support dari calon waktu itu memang besar juga gitu. Sehingga membulatkan tekad diri untuk semakin yakin gitu untuk secepatnya menikah gitu. Positif juga ya, artinya memang relasi atau hubungan yang dibangun Mas Oki dengan istrinya dulu itu atau istrinya sekarang gitu ya, dulu kan Ya, calon sekarang. ya, sekarang kan istrinya Teman. ya. Itu sangat positif ya, saling support, saling mendukung. Nah ini mungkin bisa ditiru nih untuk sobat-sobat kopi di sana yang sudah membangun satu komitmen mungkin dengan pasangannya sekarang gitu ya, untuk ya ayolah berjuang gitu ya bersama-sama dari nol gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini Mas Oki, banyak orang yang akhirnya merasa minder gitu. Masih banyak Ya. pikiran, wah aku belum ini. Gitu. Nah Mas Oki Oh iya, sendiri iya benar. memandang Itu hal ini menarik. gimana nih? Memandang hal itu? Nah, memandang hal itu memang benar, itu jadi realita dan faktanya ya. Saya dulu mengalami, aduh ini gimana nanti kalau misalkan memang kurang siap gitu ya. Calon gak bisa menerima atau misalkan mertua gak bisa menerima dengan posisi kedudukan kita sekarang ini gitu ya. Waktu itu berpikirnya bagaimana kalau misalkan ternyata gak mencukupi untuk biaya menikah, gimana kalau misalkan gak mencukupi untuk keseharian nanti pasca menikah, itu bukannya campur aduk ya sebetulnya. Tapi memang waktu itu kayak apa ya, kayak apa, bertarung dengan diri sendiri gitu ya, pemikiran dan perasaan diri sendiri ya. Tapi memang banyak sharing dengan teman-teman yang lain bahwa memang yang namanya menikah itu insya Allah akan berikan kemudahan, baik itu dari segi usaha, ikhtiar kita maupun dari rezeki kita. Alhamdulillah saya pun waktu itu membulatkan tekad untuk melakukan khitbah dan melakukan langsung menargetkan tanggal nikah. Pada saat setelah itu juga saya banyak berikhtiar mencoba, alhamdulillah rezeki itu dimudahkan gitu ya. Selalu ada aja rezeki untuk persiapan. Amin. Itu ya. Keyakinan sih nomor satunya ya. Keyakinan adalah nomor satu tuh sobat kopi yang Jadi masih jangan khawatir risau ya. kalau misalkan nanti ya jangan sampai. Jadi buat yang masih risau sobat kopi semuanya, tadi pengalaman dari Mas Oki layaklah untuk dijadikan referensi ya dalam hal ini. Nah, tadi Mas Oki bicara soal usaha. Nah, setahu saya Mas Oki juga ini adalah seorang anak muda yang tidak kalah hebatnya nih dalam bidang usaha atau niaga. Nah, sekarang gimana nih perkembangan bisnisnya, sudah sampai mana? Waduh, bisnis UMKM. UMKM lakbed. Ya, mana ya. Nah, emang udah banyak ya jalannya sejak apa namanya, rintis dari awal ya, SMA waktu itu udah pernah jualan pulsa gitu ya. Kemudian waktu S1 dulu kuliah sering jualan apalah reseller ya, botol minuman, gelas mug custom, kemudian bolu susu Lembang dan bolu roti lainnya. Banyak memang pengalamannya. Kuliah tapi sekedar kuliah. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa kalau terus-terusan jadi reseller ya, itu bakal banyak ketergantungan gitu. Ketika stok ada, ya kita bisa berjualan. Tapi kalau misalkan stok nggak ada, ya kita terpaksa kita harus stop dulu gitu ya, harus parkir dulu sebentar. Gitu. Nah, makanya saya berpikir apa ya nanti setelah kalau terus-terusan reseller ya bakalan banyak mandat gitu ya, banyak kelemahannya. Nah, saya berpikir berputar otak waktu itu gimana kalau misalkan memproduksi diri sendiri gitu ya. Memproduksi diri sendiri itu gimana nih? Apa yang bisa dijual? Memproduksi produk ya. Bukan yang lain ya. Bukan. Memproduksi produk barang atau yang mau dijual ya. Produk barang ya. Yang mau dijual apa? Nah, yang produk atau barang atau yang mau dijual. Nah, waktu itu pikir apa ya yang kira-kira bisa dihasilkan tanpa harus kita terus-terusan
mengelola secara langsung gitu ya. Saya mikirnya dulu waktu masih kuliah dan melanjutkan S2 ya, saya mikir gimana kalau misalkan berniaga atau berwirausaha tapi sambil bisa ditinggalkan produksi sendiri produknya gitu. Nah, saya waktu itu berpikir kenapa gak jalan di bidang ternak gitu ya. Ternak hewan ya. Gitu. Nah, salah satunya waktu itu banyak opsi sebenarnya, lele itu ya salah satunya. Kemudian banyak juga ayam dan lain sebagainya banyak. Nah, akhirnya saya memutuskan karena saya juga punya saudara ya, melihat saudara yang di Jakarta itu punya rekam jejak yang berhasil. Akhirnya saya memutuskan untuk beternak lovebird ya waktu itu. Lovebird ya. Waktu itu Kalau beternak orang lovebird. Sunda Sebelum produk nyebutnya lovebird, lovebird. saya membeli banyak buku di Bandung. Oh iya, saya tahu persis Memborong itu buku-buku pengalamannya. yang berkaitan dengan Lovebird. lovebird, bagaimana cara menernak lovebird, merawatnya dan lain sebagainya. Itu saya pelajari semua. Jadi teori dulu dipahami. Wah, Nah, itu ya, katanya. akademisi banget ya. Oh, jadi awal kisahnya itu seperti itu ya, Mas Oki, tentang Iya. ide bisnisnya gitu kan. Nah, Mas Oki sedikit menyinggung juga soal bisnisnya ya. Mungkin di luar Ya. sana anak muda itu masih ada yang takut gitu ya untuk memulai bisnis. Sebetulnya untuk berbisnis itu apa sih? Kalau pengalaman Mas Oki ya, yang membuat orang tuh ya, Ya. bisnis mah begini gitu. Apa nih dari Mas Oki? Pandangannya Ya. gimana nih? Ya, namanya bisnis harus dimulai. Karena Nah, sebagus apapun rencana, yup. sebagus apapun konsepnya, sebagus apapun tujuan yang kita buat, Yup. targetkan, kalau nggak Yup. dimulai, ya percuma gitu. Itu sebatas mimpi. Jadi mulai aja dulu ya, nanti hasilnya mah ikhtiarkan terus gitu ya, dan Dimulai, ya. pasrahkan Nah, sama itu Allah ya. mungkin ya, seperti itu ya. Oke, Mas Oki, Betul, Kang Tebe. sekarang saya ada permainan. Kita main Q&A aja ya. Permainan Q&A, Mas Oki tinggal Q&A ya. jawab aja gitu Wah, kan luar ya. biasa nih channel ya. Jawab dan kalau bisa sih dengan disertai alasan ya. Q&A yang mau saya ajukan ini jawab dengan disertai alasannya kalau bisa gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Siap ya Mas Oki ya. Oke. Jadi Siap. anak band atau akademisi? Wah, Yang mana? luar biasa. Jadi anak band atau akademisi? Aduh, anak band atau akademisi ya? Langsung aja Mas Oki, Saya pilih jangan akademisi. akademisi. Kenapa? Kenapa? Akademisi, ini berat juga ya buat channel tuh Bagus Saputra. Jangan berat-berat atau ini Akademisi makan ya, obrolan karena warung kopi, jangan yang berat-berat santai aja lah. bisaan milih nah. Coba. Ya, karena dengan akademisi ya kita bukan hanya sekedar ibaratnya kutu buku dan lain sebagainya, bukan ya, lebih dari itu. Dengan kita akademisi ya kita bisa mempelajari banyak hal, bukan hanya di bidang kita aja ya, bidang satu dan bidang-bidang lainnya bisa dipelajari gitu, bahkan mempelajari band sekalipun gitu ya melalui akademisi gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari dan bisa diamati lebih lanjut dan lebih jauh, lebih luas. Ya, jadi Sobat Kopi semuanya, dulunya nih Mas Oki ini juga adalah seorang anak band ya. Cuman ini mungkin Sobat Kopi belum mengenal, makanya cari tahu tentang Mas Oki ini lewat sosial medianya ya. Mas Oki apa Instagramnya namanya, mungkin supaya dapat follow up juga nih dari yang mendengarkan obrolan kita ini. Akun Instagramnya apa nih Mas Oki nih? Aduh, nggak punya apa-apa Kang Tebe. Ya, akun Instagram punya lah, akun Instagram mau punya, apa namanya? Akun Instagramnya @okisuprianto. Nah, itu Facebook, Instagram. Ya, silahkan di follow saja ya untuk menggali ini. Karena buat mereka atau buat kamu semua yang ingin belajar musik nih, tanya-tanya referensi musik, bisa nih ke Mas Oki ya. Udah mah akademisi, ya juga seorang anak band.
Yang kedua, Mas Oh, Oki. Yang kedua, ya. Mas Oki. Kuliah lagi atau nikah lagi? Wah, kuliah lagi. Kenapa? Kuliah lagi karena bisa meningkatkan kualitas diri dan Hmm. bisa menahan diri untuk tidak melakukan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, ini membuktikan kalau Mas Oki adalah seorang pria yang ideal ya, pria yang sejati, pria yang setia. Nah, ini layak ditiru Mas Oki ini Yang oleh TB yang semua ideal nih. semua pria-pria di dunia atau semua Ya pria yang lagi ampun, mendengarkan obrolan kita ini. mesti jauh. Kita berdoa seperti itu. Ya, mari kita doakan Mas Oki. Amin, amin. Nah, yang ketiga Mas Oki. Ini Ya, Q&A pamungkas. hmm? PNS Oh, ini atau menjadi pengusaha? oh. Ini jebakan ya. Gak apa-apa, ini mah hiburan aja. Makanya jangan dipikirin berat-berat, santai aja. Kan games, permainan ini mah. Ya, PNS atau pengusaha, Mas Oki? PNS atau pengusaha ya. Hmm. Q&A-nya ya. Eh, saya lebih pilih menjadi apa ya? Bisa lah ya pilihannya. Jangan yang berat-berat lah, Mas Oki, santai aja. Pilihannya Saya bukan Najwa Shihab loh. tapi lebih tim Najwa Shihab ya. Enggak. Ya mudah-mudahan Mbak Najwa, Mbak Nana kalau mau mensupport kami berdua, kami tunggu. Kami siap berkolaborasi, Ya, channel Mbak tuh Nana, bagus Saputra. Mas Oki, dan saya siap berkolaborasi dengan Mbak Nana. Ya. Mas Oki, PNS atau pengusaha? PNS. Kenapa PNS? PNS karena saya masih muda, Kang TB ya. Selain itu ya saya pun bisa setelah pensiun ya bisa melakukan usaha. Tapi sebelum pensiun pun saya menyiapkan usaha juga. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Gitu. semuanya dapat dicapai ya oleh Mas Oki. Kita semua tentu Amin, amin, mendoakan yang amin, terbaik untuk Mas Oki. amin. Oke, Mas Oke, Oki, nampaknya kita sudah sampai di ujung obrolan nih. cepat Sedikitlah banget ya. pengen diberikan ya cepat karena belum ada sponsornya Mas Oki. Mungkin nanti kalau sudah ada sponsor ya, Amin. Mas Oki. Mudah-mudahan tuh Bagus Saputra channelnya eh, makin berkembang pesat. Amin ya. Kalau kita sudah ada sponsornya, mungkin kita juga obrolannya bisa semakin panjang lagi ya. Tentu saja Mas Oki ya, Ya, karena mudah-mudahan. tuh yang tadi itu sisi menarik di Mas Oki, seorang musisi. Ini mungkin kalau Ampun. ada yang apa namanya tertarik untuk sisi musisinya, nah bisa lah kasih komentar di bawah gitu ya. Isi di kolom Ya, komentar gitu ya untuk Mas Oki benar. gitu ya seperti itu. Oke, ada pesan-pesan Mas Oki untuk ya yang nonton inilah obrolan kita Ya, pada kesempatan ini. Apa kira-kira dari Mas Oki? ya pesannya satu terus pantau channel Tubagus Saputra ya. Wah, Karena channelnya channel gokil yang cocok buat anak muda ya dan inspiratif. Kedua, secara pribadi khususnya ke anak-anak muda ya, hmm, bahwa kita masih muda, hmm, teruslah banyak berkarya ya, jangan banyak hmm, diam. Jadilah hmm. generasi perubahan, jangan sampai jadi generasi rebahan ya. Gitu. NTB. Mengena banget tuh buat milenial ya. Jadilah generasi yang membuat perubahan. Jangan hanya sekedar menjadi generasi yang asik rebahan. Nah, itu luar Generasi biasa. milenial Hmm. khususnya. Ya, untuk generasi milenial tadi tuh pesannya dari Mas Oki ya. Oke Mas Oki, Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. ya sama-sama Kang TB. Makasih juga ini Hmm. udah ngopi bareng, ngopi virtual ya, ngolah pikiran. Walaupun belum ada kopinya ya. Mudah-mudahan yang tadi itu tolong dong support Nah, Mas Oki gitu kan. hai. Support juga channel ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Oki atas waktunya. Ya, Sukses sama-sama selalu Kang TB. untuk karirnya dan untuk segalanya untuk Mas Oki. Ya. Oke, Sobat Kopi semuanya. Sampai jumpa lagi Amin, di amin. obrolan kita selanjutnya.
apa yang akan kita obrolin selanjutnya, ditunggu aja, dipantau aja di channel ini ya, di obrolan warung kopi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.